memang ini banyak yang kalau memang karena masyarakat mungkin masih banyak yang kurang paham dengan jamaah tabligh Bang Dery ya, Ya. bahwa seakan-akan kayak gimana, padahal jamaah tabligh ini orang-orang yang ikhlasnya ini Masya Allah. Kalau ada seseorang mungkin oknum dari jamaah tabligh yang mungkin ada kekurangan, saya rasa semua orang pasti ada kekurangan dari setiap kelompok komunitas Islam manapun, dari oknumnya mungkin ada kekurangan, dari habaib juga mau ada yang mungkin ada kekurangan oknumnya, akan tetapi bukan berarti itu di bahasa Jawanya dikebiah uyah semua disalahkan karena satu dua oknum yang mungkin kekurangan. Saya rasa setiap komunitas Islam pasti ada kekurangan di situ, dan itu bukan berarti kita nyalahin ini, karena saya tahu sendiri bahwa dulu waktu saya di Yaman, waktu kita mondok di Darul Mustafa, kita mondok di Habib, iya kita ditarim di Darul Mustafa di Habib Umar dulu, ada teman-teman kita sekelompok teman-teman yang datang banyak dari Thailand, mereka semua jamaah tabligh. Iya, betul. Dan karena memang guru kita Habib Umar ini open dan tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di jamaah tabligh, bagaimana mereka dakwahnya. Santri disuruh khuruj kan sama Habib Umar. Benar. Sehingga betul. Ada apa namanya? Ada waktu khusus bagi mereka yang teman-teman jamaah tabligh, mereka ada waktunya sendiri, diberi kesempatan. Kita sendiri walaupun bukan ikut jamaah tabligh, cuman ada juga waktu untuk diajarkan belajar berdakwah di beberapa tempat di sana, sehingga sebenarnya perlu juga semoga diberi pemahaman yang lebih baik bahwa ini semua adalah orang-orang yang ikhlas mengeluarkan uangnya sendiri dan nggak mengharapkan adanya bisyarah, apalagi narib. Ini semua sama sekali apa namanya, kalau di lagu itu hanya memberi, tak harap. Karena pendirinya Maulana Ilyas ya, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi itu akidahnya Maturidi, mazhabnya Hanafi. Mengapa beliau mendirikan jamaah tabligh? Setelah Maulana Ilyas ini banyak menyebarkan murid-muridnya, mendirikan madrasah-madrasah di India. Ternyata ketika beliau jalan-jalan mengontrol, masih banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu kuno, seperti meletakkan sesajen. Jadi kepercayaan-kepercayaan lama itu masih ada. Akhirnya bagaimana? Beliau mengajak murid-muridnya dari waktu ke waktu melakukan khuruj, dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid. Orang diajak sholat berjamaah, lalu diajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal. Dalam perjalanan waktu, setelah jamaah tabligh ini menjadi kuat ya, jamaahnya banyak kemana-mana, dibuat aturan-aturan. Aturannya apa? Pertama, gak boleh membicarakan politik. Karena itu jamaah tabligh dengan pengikut partai politik apapun hubungannya baik, dan itu positif. Yang kedua, gak boleh membicarakan perbedaan mazhab. Nah, yang kedua ini mengakibatkan sebagian mazhab di luar Ahlus Sunnah masuk, yaitu Wahabi. Akhirnya Wahabi masuk. Karenanya sebagian Wahabi ini masuk ke jamaah tabligh menyebarkan ajaran Wahabinya. Cuma di Indonesia karena ada 2 pondok pesantren Ahlus Sunnah yang kemudian masuk ke jamaah tabligh. Di Jawa Timur pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan, di Jawa Tengah pondok pesantren Payaman Magelang. Maka yang di Indonesia jamaah tabligh yang menginduk kepada 2 pondok ini masih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kebanyakan kalau yang di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin yang